Cut. Editor kondang mau lewat. Ya ampun. Kenalin, orang pusing itu namanya Idris Reharja, mahasiswa tingkat akhir. Ya layaknya mahasiswa tingkat akhir pada umumnya, dia pusing terkait penelitiannya. Di tengah dia pusing, ibunya telepon. Dan dia udah feeling, pasti ibunya mau nanya kapan dia lulus. Di telepon yang cukup panjang itu, ada satu inti pembicaraan yang menjadi janji Idris kepada ibunya. Di mana Idris ini sebenarnya mahasiswa beasiswa yang harus lulus 8 semester. Kalau enggak, beasiswa yang dicabut dan dia harus membiayai kuliahnya sendiri. Idris berjanji bahwa dia akan lulus di semester ini. Pikirnya, daripada di kos dia pusing dan ditelepon ibunya lagi dengan pertanyaan yang sama, dia lebih baik ke kampus untuk sekedar mencari referensi atau membaca-baca buku untuk memberikan gambaran atau pandangan terhadap hidupnya yang lagi kacau ini. Idris ini nggak punya kendaraan, jadi dia perlu kendaraan umum untuk mencapai kampus. Nah, di tengah perjalanan, dia bertemu dengan sahabatnya bernama Michael Anthony. Mereka bersama dari semester 1, dari ketika magang. Sampai di kampus, mereka bertemu dengan salah satu dosen mata kuliah mereka, yaitu Pak Akmal namanya. Mereka bersenda gurau dan Pak Akmal bilang, kalian udah dewasa, kalian udah semester 8, kalian udah tua. Seenggaknya jangan bercanda doang lah. Coba pikirin bagaimana nasib kalian ke depannya. Skripsi kalian lanjutkan, kata Pak Akmal. Tujuan mereka benar, mereka ingin ke perpus untuk mencari referensi. Di perpus, mereka melihat banyak anak dari adik angkatan yang mengingatkan mereka dengan masa lalu mereka, yang pergi ke perpus sekedar hanya untuk ngegame. Tapi sekarang berbeda. Idris benar-benar fokus dengan tujuannya. Dia mencari buku referensi untuk kemudian dijadikan pegangan untuk skripsinya nanti. Ada satu buku yang membuatnya tertarik, yaitu buku mengenai pemrograman website. Menurutnya buku ini cukup mudah. Tapi setelah dibaca, ternyata buku ini sulit juga untuk dipermudah atau dipahami dengan mudah. Idris terus mencoba memahami, tapi tidak ada unsur kepahaman yang datang kepadanya. Untuk sekedar menghilangkan rasa pusingnya, dia mencoba scroll sosmed. Di sosmed, dia lihat ada informasi dari IG kampusnya, bahwa ada salah satu mahasiswa dari semester 3 yang udah bisa rilis sistem untuk koperasi kampusnya. Dan dia iri, dalam hati dia bilang, anjir, dia keren banget, baru semester 3 udah bisa bikin sistem screen. Tanpa sadar, dia emosi dan menggebrak meja. Hingga mahasiswi di sampingnya tanya, emangnya ada apa mas? Dan ya Idris tanpa malu, tanpa ragu, dia cerita terkait keadaannya. Dia lagi pusing. Dia nggak ada pemahaman tentang materi di perkuliahan, tapi sudah disudutkan dengan skripsi. Di perbincangan itu, banyak sekali masukan dari mahasiswi ini terkait apakah udah ada referensi dari Idris itu sendiri, terus mau ambil apa. Dan Idris dengan sedikit ilmunya, dia menjawab, referensinya ini mbak di tangannya. Dan mau penelitiannya terkait sama lah dengan referensinya, hanya sedikit perubahan. Tapi ya itu, Idris belum paham terkait materi satu persatu. Sehingga menurut Idris ini menjadi sulit. Perbincangan semakin seru, sampai Idris mencoba mencocokkan atau familiar lah dengan muka mahasiswa ini. Dia lihat dengan informasi di kampus tadi. Dan benar saja, mahasiswa ini atau mahasiswi ini adalah Karisma Hangura. Dia adalah mahasiswi yang disebutkan telah merilis aplikasi untuk koperasi kampus tersebut. Sehingga menurut Idris ini adalah kesempatannya untuk mencoba bertanya terkait sistem atau aplikasi, sehingga dia dapat mengembangkan aplikasi.
Melihat dia adalah mahasiswa yang pintar dalam proses pengembangan sistem, Idris mencoba memanfaatkan hal ini untuk bertanya, bagaimana sih cara mengembangkan sistem yang baik dan bisa cepat? Ya, proses itu berjalan sedikit lambat karena banyak sekali step-step untuk membuat sistem. Tapi pada intinya, si Haris Mahumura ini mengatakan bahwasanya untuk mengembangkan sistem diperlukan pemahaman konsep dasar dan pastinya ketekunan. Dan kunci dari karisma adalah dia mengikuti kelas. Kata karisma, dengan mengikuti kelas, dia bisa memahami konsep-konsep yang cukup ruwet menjadi cukup mudah dipahami karena perpaduan multimedia, gambar-gambar yang menarik sehingga materi yang sulit tadi bisa dicerna dengan mudah. Pembicaraan itu berakhir ketika karisma ada jam kuliah. Dan menurut Idris itu adalah ilmu yang sangat Dengan mengikuti saran karisma untuk mengikuti kelas, Idris kemudian mencoba mengikuti kelas, ya walaupun berbayar, tapi worth it lah. Idris bisa memahami materi sedikit demi sedikit, sehingga dia atau pemahaman dia semakin bagus terkait coding. Sehingga siang malam dia mencoba membangun sistemnya sendiri berdasarkan referensinya. Dan ya, alhamdulillah, berdasarkan kelas itu, Idris akhirnya bisa berhasil membuat sistem. Beberapa hari setelahnya, Idris berani menghadap Pak Gilang, ya dosen pembimbingnya. Sebelumnya dia tidak berani karena dia belum ada gambaran. Dia mengajukan sistemnya atau proyek yang sudah dia kerjakan. Bagus, tapi kata Pak Gilang, melihat Idris ini mahasiswa yang kurang bisa memahami materi, kata Pak Gilang, ini jawabnya Idris. Sedikit kecewa, Idris tetap mempertahankan argumennya. Enggak Pak, ini buatan saya sendiri. Pak Gilang minta filenya dan menantang Idris untuk membuat bab 1 sampai bab 3 dan bertemu dia kembali dalam waktu 1 bulan. Idris mengiyakan dan pertemuan itu selesai untuk bulan pertama. Kembalinya Idris mencoba membuat bab 1, 2, dan 3. Setelah 1 bulan berlalu, Idris kembali bertemu dengan Pak Gilang untuk mengajukan bab 1, 2, dan 3. Feelingnya pasti untuk semprot. Iya. Bertemu di ruangan berbeda, Idris mengajukan bab 1, 2, 3-nya yang masih belum di print karena permintaan Pak Gilang. Sobat saja Tris, kata Pak Gilang. Tanpa disangka, Pak Gilang memberikan laptopnya kepada Idris atau tukeran. Kata Pak Gilang, Idris, ini bagus. Ini udah cukup baik untuk bab 1, 2, dan 3. Tapi kemudian laptop Pak Gilang diberikan kepada Idris. Idris tidak tahu mengapa Pak Gilang memberikan laptopnya. Tapi dengan penjelasannya, Idris paham bahwasanya dia ditantang untuk memperbaiki coding projectnya yang sebelumnya telah diedit oleh Pak Gilang. Lanjut, Pak Gilang mengecek skripsi dari Idris bab 1, 2, dan 3-nya. Sementara itu, Idris masih dengan mencoba memperbaiki hal-hal yang telah diedit oleh Pak Gilang. Revisi selesai, Pak Gilang menghampiri Idris. Di saat yang sama, Idris mampu menyelesaikan tantangan dari Pak Gilang. Dan sentimen bahwasanya Idris Coki telah hilang dari benak Pak Gilang. Hanya ada dukungan dari Pak Gilang kemudian. Selesaikan Idris, bab 1, 2, 3 udah bagus, hanya ada sedikit revisi. Cepat naik ke Sempro, cepat selesaikan di bab 4 dan 5, dan naik ke sidang, kata Pak Gilang.
4 bulan perjuangan Idris dari mulai belajar menyusun skripsi akhirnya terbayarkan di momen sidangnya Juli 2025. Idris memasuki ruang sidang dengan percaya diri karena sistemnya termasuk sistem yang bagus, kata Pak Gilang. Sidangnya berjalan sekitar 1 sampai 1,5 jam. Tanpa banyak pertanyaan, Idris dinyatakan lulus. Lega, kata Idris. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah. Itu yang ada di benak Idris. Menyusuri lorong setelah sidang, dia bertemu dengan Karisma Hamura. Ya, ucapan terima kasih adanya kala itu menghiasi percakapan mereka berdua. Belum selesai tugasnya, ada revisi sedikit setelah sidang. Dia harus memperbaiki draft penulisannya untuk kemudian diserahkan. Tapi alhamdulillahnya, dia mendapat 1 undangan dari kampus. Dan momen yang paling ditunggu akhirnya datang. Dia bertemu dengan ibunya. Siapa ya, Mas? Idris? Kamu kok pulang nggak ngabarin sih? Ada apa kamu pulang tiba-tiba? Kok nggak ngabarin ibu dulu? Enggak, Bu, ini ada titipan dari kamus yang nggak bisa disampaikan lewat laptop gitu. Apa ini, Idris? Jangan aneh-aneh ya, ibu nggak punya biaya lebih buat biayain kamu kuliah lagi. Enggak, Bu, itu dibaca aja tuh, Ibu. Ini beneran? Beneran, Bu. Idris, akhirnya kamu eskom. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu bangga sama kamu, nak. Alhamdulillah berkat doa Ibu sama usaha Idris sendiri. Alhamdulillah ya Allah. Makasih ya, nak.